Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adal amanah wa nashal ummah. Salihin dan salihat yang Allah muliakan, pada fase awal sepertiga dari Ramadan ini sudah kita lewati. Bagaimanapun, kesyukuran harus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan. Di samping berbagai banyaknya ujian dan cobaan yang Allah berikan, seorang hamba harus berpikir bagaimana dia juga Allah berikan betapa nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan yang terkadang manusia lupa adalah ada nikmat yang bernama dengan nama nikmat ketaatan. Tidak semua orang yang Allah perbuat, tidak semua orang yang Allah bikin, Allah berikan kepada mereka kenyamanan, kenikmatan untuk berbuat taat. Maka nikmat yang saya masukkan di sini adalah nikmat ketaatan. Nikmat ketaatan ini merupakan sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, merupakan sebuah nikmat yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya para ustadz ataupun bahkan mungkin kita tatkala kita berbicara, kemudian kita menutupi pembicaraan kita dengan di akhir sering kita mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Salihin dan salihin yang Allah muliakan, hidayah mungkin kita sering mendengar, tapi berkaitan dengan taufik, ini merupakan sebuah hal yang mahal. Karena terkadang hidayah saja ternyata tidak cukup. Kita butuh taufik, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh analogi sederhana. Hidayah, mungkin kebanyakan manusia Allah berikan hidayah dan petunjuk. Tetapi tidak semua orang yang Allah bimbing untuk berbuat taat. Mungkin orang-orang yang non-muslim ataupun orang-orang yang tidak beriman sekalipun tahu bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Tahu bahwasanya ini merupakan yang baik, ini yang baik untuk dunianya, untuk akhiratnya. Ada petunjuk itu Allah berikan ke dalam hatinya. Tapi tidak Allah berikan taufik, tidak Allah bimbing mereka untuk mau mengakui itu dan kemudian mengucapkan dengan lisannya. Begitu halnya yang terjadi pada Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang pada dasarnya adalah orang yang beriman pada hatinya, namun Allah tidak menginginkan keimanannya sehingga Allah tidak bimbing dia menjadi seorang mukmin yang baik. Maka salihin dan salihin Allah muliakan, ketika Allah memudahkan kita berbuat taat di bulan suci ini, ketika Allah berikan kita kemudahan untuk berbuat taat, maka itu perlu kita syukuri. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Orang-orang yang bisa berbahagia tatkala dia selesai berbuat taat dan yang tersiksa tatkala dia membuat sebuah keburukan, maka itu adalah indikasi dia merupakan orang yang beriman. Baik, mungkin insyaallah pada pagi hari ini sebagaimana jadwal kajian kita, insyaallah kita akan membahas kisah dan mentadaburi kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kisah, ataupun dalam Al-Quran Allah mengumpulkan banyak kisah yang berbagai macam. Dan terkadang Allah tidak menceritakan kisah ini dengan detail. Tujuan dari Allah menceritakan kisah ini adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah dan hanya fokus kepada ibrah, pelajaran yang bisa diambil. Karena jika seandainya diceritakan begitu detail, maka mungkin Al-Quran akan menjadi suatu hal yang membosankan, ataupun yang menjadi suatu hal yang ketika dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan qalu in hiya illa asatirul awwalin, melainkan adalah cerita dongeng-dongeng belaka. Maka Al-Quran juga tidak perlu, dan Allah tidak menginginkan Al-Quran ini juga dianggap sebagai buku dongeng, buku cerita dahulu kala, buku legenda dan sebagainya, tidak. Tetapi Allah menceritakan berbagai kisah, salah satunya adalah untuk i'tibar lil mu'minin. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu kisah. InsyaAllah mungkin dalam 3 pertemuan ke depan kita bukan membahas tentang tafsir surah Al-Kahfi, tetapi dalam surah Al-Kahfi ini setidaknya sebenarnya ada 4 kisah. Ada 4 kisah. Pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah
nanti kisah Ashabul Jannatain, ada dua orang. Kisah dua orang pemilik kebun. Yang ketiga ada kisah salah satu perjalanan hidup Nabi Musa, yaitu Nabi Musa dengan Khidir. Dan yang ketiga dan terakhir adalah kisahnya Dzulqarnain. Yang terakhir ditutup dengan kisahnya Ya'juj dan Ma'juj. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit, akan mengambil ibrah tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan sebelumnya apa itu tadabbur ya? Tadabbur dengan tafsir dua hal yang berbeda. Salihin dan salihin Allah muliakan. Tafsir itu wilayahnya ataupun haknya adalah para ulama yang betul-betul mumpuni dalam hal tersebut. Maka tidak semua orang bisa dengan gampang, bisa dengan mudah mentafsirkan Al-Quran. Mengatakan, oh tafsirnya ini dan itu. Tidak. Tetapi tadabbur Allah buka untuk siapapun kaum mukmin. Dan bahkan mungkin Allah buka bagi siapapun yang mau membuka Al-Quran dan kemudian membolak-balik makna Al-Quran tersebut sehingga mendapatkan sebuah ibrah dan pelajaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyindir ataupun mewanti-wanti orang-orang yang tidak mampu mentadabburi Al-Quran. Tapi Allah tidak marah ketika tidak ada yang tidak bisa mentafsirkan Al-Quran. Karena itu Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Quran ada dua ayat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an atau di hati mereka ada gembok? Di hati mereka ada kunci. Sehingga ketika mereka membaca Al-Qur'an, kebenaran tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Kemudian juga Allah menyampaikan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menemukan banyak perbedaan. Maka salihin dan salihin Allah muliakan. Tadabbur ini merupakan peluang bagi kita untuk bagaimana membuat hati kita lebih terbuka, membuat hati kita lebih lembut dan mudah menerima hidayah. Baik, insyaallah untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan bahas sedikit tentang surat Al-Kahfi ini. Bukan surat Al-Kahfinya, cerita tentang Ashabul Kahfi. Saya selalu menarik ketika dan mencari hikmah kenapa Allah memberi nama sebuah surat. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah tidak pernah bermain-main dengan nama sebuah surat. Ketika Allah menjadikan sebuah surat dengan sebuah nama, maka nama ini memiliki urgensi yang sangat besar. Saya beri contoh sebelum kita masuk ke dalam surah Al-Kahfi. Contoh Allah memberi sebuah surat dengan nama surat Al-Ikhlas. InsyaAllah kita semua hafal surat ini, semua kita tahu dengan surat ini. Tetapi yang menarik adalah dalam surah Al-Ikhlas namanya jelas Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada satupun kata ikhlas dalam surat tersebut. Berbeda dengan surat yang lain. Ketika Allah berbicara tentang nama sebuah surat, biasanya Allah ambil salah satu redaksi yang ada dalam surat tersebut. Tetapi surat Al-Ikhlas tidak ada satu redaksi pun kata-kata tentang ikhlas. Coba kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Tapi kenapa Allah memberikan nama dengan Al-Ikhlas? Karena ternyata keikhlasan. Seluruh pembahasan tentang surat Al-Ikhlas tadi adalah intinya tentang keikhlasan ataupun pemurnian tauhid. Karena ikhlas secara bahasa artinya adalah murni dan bersih. Kalaupun orang Arab kita pernah mendengar kalau mereka mengatakan mereka mengatakan khalas, udah selesai. Sesuatu yang jernih itu dikatakan dengan khalis. Dinan khalisah, agama yang jernih dan suci. Nah, Allah memberi nama surat ini dengan Al-Kahfi. Ikhwan dan akhwat salihin dan salihat yang Allah muliakan. Al-Kahfi ini berbeda dengan Ghar. Ada dua redaksi dalam bahasa Arab yang maknanya adalah gua. Goa ya, bukan gua ataupun saya, tapi goa. Goa yang dalam artian sebuah lubang kecil ataupun lubang yang ada biasanya di perbukitan. Ataupun di lembah dan sebagainya. Kita mungkin pernah mendengar gua Hira, pernah mendengar gua Sur, ataupun pernah mendengar gua-gua yang lain. Tetapi gua-gua tersebut itu kecil. Tapi kalau Al-Kahfi ini, karena itu diambil Al-Kahfi ini, redaksinya kemudian disadur oleh bahasa Inggris, jadinya Kahf. Jadi Kahf ini sama dengan Al-Kahfi. Apa beda Al-Kahfi dengan Ghar? Apa beda? Karena itu mungkin kalau kita pernah dengar, kalau gua Hira itu istilahnya Gharu Hira, ataupun Gharu Sur. Ghar dengan gua itu hal yang berbeda. Ghar itu kecil, dan bahkan mungkin hanya cukup untuk 1 atau 2 orang saja.
Tapi kalau Al-Kahf itu besar dan biasanya dari batu. Kalau Ghar pun dari batu, terkadang juga banyak tanah di dalamnya. Maka ternyata Al-Kahf ini memiliki keutamaan, memiliki potensi yang sangat besar. Dan biasanya Al-Kahf ini dimanfaatkan oleh banyak pengembara untuk berlindung. Berlindung dari binatang buas, berlindung dari hujan, berlindung dari kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Maka mereka bisa berlindung dalam Al-Kahf. Tapi dalam Ghar tidak bisa. Orang tidak bisa berlindung dalam Ghar dengan kondisi yang sangat lama. Karena dia kecil, ketika ada hujan, mungkin hujan akan masuk ke dalam. Ketika ada angin, tidak akan terlindungi mereka oleh angin. Itu kalau ketika ada yang pernah mungkin melaksanakan umrah, kemudian pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu hanya cukup untuk badan Rasulullah SAW saja. Dan bahkan Rasulullah tidak mampu berdiri di dalam Gua Hira. Pelajaran pertama dari surah Al-Kahf ini adalah, dari makna surah Al-Kahf ini saja, Al-Kahfi ini adalah sebuah gua yang besar. Maka dari sini Allah memberikan banyak solusi kepada manusia terkait ketika mereka menghadapi banyak permasalahan. Karena itu disuruh lari kepada surah Al-Kahf, agar mereka masuk ke gua tersebut menyelamatkan diri, mencari pertahanan, mencari sesuatu, mencari perlindungan. Kemudian setelah mereka siap, kemudian mereka keluar dari gua tersebut. Karena itu kenapa surah Al-Kahfi termasuk salah satu surat yang sering dan banyak ditadaburi oleh para ulama. Karena saking besarnya makna ayat ini, dan juga saking besarnya fadilah dari surat ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Man qata'a surat al-Kahfi fi yawmil jum'ati adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberikan cahaya di wajahnya di antara dua Jumat. Maka ini makna pertama tentang Al-Kahfi yang menjadi simbol para pemuda ini. Ikhwah dan akhwat salihin dan salihin yang Allah muliakan. Di zaman itu disebutkan bahwasanya kondisinya adalah, kondisi cerita ini zamannya adalah zaman setelah Nabi Isa. Karena itu berbeda pendapat ulama, apakah para pemuda yang diceritakan ini beragama Nasara, beragama Nasrani, ataupun tidak, agamanya adalah millah, agamanya hanya adalah dalam artian karena fitrah mereka dan kemudian mereka menyembah Allah. Tetapi yang lebih sahih menurut para ulama adalah mereka beragama dengan fitrahnya mereka dan kemudian mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan logika sederhana yang mereka miliki seperti Nabi Ibrahim, maka mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hidup di sebuah tempat, kalau sekarang tempatnya itu mungkin di sekitar daerah Yordan ya. Karena itu Gua Ashabul Kahfi itu ada di dekat Yordania. Jadi mereka hidup setelah zamannya Nabi Isa, sebelum zamannya Nabi Muhammad, tidak berada jauh dari zaman tersebut. Dan mungkin kalau terkait dengan asbabun nuzul surat ini mungkin kita sudah mendengarkan juga dari kajian-kajian yang sebelumnya. Para pemuda ini adalah orang-orang yang hidup di kalangan di bawah kehidupan yang sangat mewah dan sejahtera. Mereka adalah abnaul muluk wal malak. Mereka itu adalah anak-anak para raja ataupun anak-anak para pembesar kerajaan. Dan mereka adalah para pemuda yang hidup dengan kondisi kemewahan, hidup dengan rumah yang mewah, hidup dengan makanan yang berlimpah, hidup dengan kondisi kemewahan yang kapanpun mereka bisa nikmati. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka, Allah berikan sebuah fitrah pada diri mereka, yaitu logika yang Allah berikan, logika sederhana yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka hidup pada zaman ketika itu semua orang menyembah berhala. Dan mereka juga dikatakan ya'budunal kawakib, mereka juga menyembah bintang. Maka ayah dan ibu mereka, keluarga mereka semuanya menyembah berhala dan setiap hari memberikan sesembahan kepada berhala-berhala mereka. Tetapi apa para pemuda yang lahir ini, para pemuda yang dalam artian hidup dalam kemewahan ini memiliki logika sederhana. Apa kata mereka? Qalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kita itu tidak mungkin ini adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah, Rabb kita adalah yang bagaimana yang mengelola langit dan bumi ini. Maka para Ashabul Kahfi ini, para pemuda ini adalah anak-anak yang hidup dari keluarga yang mewah, dari keluarga yang sejahtera, dan di antara satu dari mereka tidak ada saling mengenal. Disebutkan dalam sejarah, raja yang memimpin mereka pada waktu itu namanya adalah Diknayus. Dan dia merupakan raja yang zalim, dan juga bahagia dan senang untuk disembah. Dia juga senang untuk disembah, hampir mirip seperti Fir'aun. Tetapi Fir'aun betul-betul mengaku Tuhan. Dan Diknayus ini juga merupakan orang-orang yang senang dan bahagia untuk disembah.
Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan cerita mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kisah mereka dengan benar. Apa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda. Pertama perlu kita pahami, ikhwah dan akhwat salihin dan salihat yang Allah muliakan. Para pemuda memiliki tanggung jawab yang besar. Memiliki amanah yang lebih besar dibanding umur-umur yang lainnya. Sebuah pemahaman yang dalam kondisi sekarang ini, ataupun dalam pelajaran yang sering kita dapatkan, kita sering disampaikan tentang fase umur manusia. Hal itu secara mungkin biologi benar, tetapi secara syariat Islam pemahaman ini kurang tepat. Kita sering dibagi-bagi tentang fase umur, mulai dari anak-anak, kemudian dia balita, mulai dari bayi, kemudian dia balita, anak-anak, kemudian dia remaja, kemudian baru dia dewasa, kemudian tua renta dan sebagainya. Ada satu fase yang sengaja dijadikan, dan hal fase ini sering dijadikan sebagai alibi untuk kemaksiatan. Fase yang sering kita namakan ataupun sering disebutkan oleh orang-orang dengan nama fase remaja ataupun dengan pubertas. Ketika ada seorang remaja, ketika ada seorang anak yang baru puber berbuat maksiat, maka orang mengatakan, oh wajar, dia anak baru puber. Oh wajar, dia anak bersih remaja. Ini sebuah pemahaman ataupun cara untuk merusak tatanan kaum. Allah ataupun syariat Islam hanya membagi umur manusia kepada beberapa kondisi. Pertama, anak-anak itu mulai dari tifl sampai dia nanti menjadi balik. Setelah itu apa? Syabab. Syabab itu dari dia balik sampai umur 40 tahun. Hatta idza balagha 40 sana. Setelah syabab baru rujulah seseorang. Dia sudah mulai dewasa dari mulai atas 40 tahun sampai nanti umur 60-an. Dari 60-an nanti baru namanya syaikhukhah ataupun orang-orang yang tua renta ataupun nanti ardalil umur. Dan perlu kita pahami ternyata masa syabab ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding umur-umur yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, seorang hamba akan tetap berdiri nanti pada hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Sampai ditanyakan padanya 4 hal. Pertama adalah tentang umurnya pada apa dia habiskan, tentang masa mudanya pada apa dia gunakan, tentang ilmunya pada apa dia, dari mana dia dapatkan dan kemana dia amalkan, dan dari rezekinya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia usahakan. Pertanyaannya adalah apa beda antara pertanyaan Allah ataupun redaksi dari hadis terjadi tentang umurnya pada apa dia habiskan dan tentang masa mudanya pada apa dia gunakan. Ternyata masa muda memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding masa yang lain. Maka seseorang dari mulai dia balik sampai berumur 40 tahun itu dikatakan masa muda ataupun syabab. Maka dia beribadah pada umur itu lebih besar pahalanya di sisi Allah dibanding umur yang lain. Ketika dia bermaksiat pada umur itu, maka lebih besar maksiatnya dibanding umur yang lain. Nah, orang-orang ini, anak-anak yang ini, para pemuda ini yang hidup dalam kondisi ayah dan ibu mereka merupakan orang yang kaya, ayah dan ibu mereka merupakan orang yang hebat, maka mereka juga tidak berani saling berbicara dengan yang lainnya. Hingga suatu waktu, seringnya diadakan perayaan di kerajaan tersebut. Ketika diadakan perayaan di kerajaan tersebut, kemudian mereka tidak mau untuk menyembah berhala yang ada pada tempat tersebut. Satu persatu dari mereka keluar. Satu persatu dari mereka memisahkan diri dari kerumunan orang. Sehingga pada waktu itu mereka bersembunyi dan sampai pada tempat yang jauh. Ketika di tempat yang jauh tersebut mereka duduk di belakang sebuah pohon. Tanpa disadari ternyata yang keluar dari kerombongan tersebut tidak 1 atau 2 orang. Kemudian mereka saling melihat, kemudian saling berpikir siapa mereka ini. Hingga ada satu dari mereka yang yatajarra, dia nekat untuk berbicara. Karena jika pembicaraan ini sampai pada telinga orang tua mereka, jika sampai pada orang lain, mereka akan menemukan sebuah musibah yang sangat fatal. Maka mereka berkata, satu orang ini berkata, kenapa kalian pergi? Apakah kalian tidak mau menyembah berhala-berhala? Apakah kalian pergi karena kalian tidak nyaman karena menyembah berhala tersebut dan hanya berhak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya 1 atau 2 yang lain mulai berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan warabatna ala qulubihim. Apa yang membuat mereka bertemu? Maka di sini sering kita temukan hadis Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang terkoordinasi dengan baik.
Apa maksudnya? Idza ta'arafa minha i'talaf wa idza tanaqara minha ikhtalaf. Ketika ruh-ruh itu saling mengenal, dia akan bersatu. Ketika dia saling mengingkari, dia akan berbeda. Ini redaksi sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Rasulullah merumpamakan dengan para tentara. Perlu kita ketahui, para tentara itu dengan jumlahnya yang sangat banyak, mereka bisa saja tidak mengenal antara mana yang pasukan, mana yang lawan. Karena itu mereka memiliki kode-kode rahasia. Ketika mereka menyampaikan sebuah kode ini, menyampaikan sebuah kode-kode rahasia yang mereka sampaikan ini, bahkan juga diamalkan oleh Rasulullah ketika perang Badar, untuk mengetahui siapa yang kawan, siapa yang lawan. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya dia adalah teman kita atau tidak, maka dengan kode-kode rahasia tadi, sehingga kita bisa mengetahui, mengklarifikasi dia adalah teman kita ataupun satu visi. Karena itu orang-orang beriman, walaupun tidak kenal, tetapi ketika mereka satu frekuensi, mereka akan saling bertemu. Kayak itu kalau mungkin kita pernah pergi ke luar negeri, pergi kepada suatu tempat, kita ada feeling. Jangankan itu. Mungkin gara-gara kita sama orang Indonesia saja, kita langsung bisa mengenal, kayaknya ini orang Indonesia nih. Kayaknya ini orang dari Sumber. Kayaknya ini orang dari sini. Maka orang-orang beriman, ataupun orang-orang kafir pun, idza ta'arafa minha i'talaf, mereka juga saling mengenal. Karena itu orang yang punya hobi yang sama, punya maksiat yang sama, juga memiliki indikasi, memiliki kode-kode yang mereka saling mengenal, walaupun tidak saling kenal antara mereka secara nama. Dan wa idza tanaqara minha ikhtalaf. Ini berbahaya juga. Orang-orang beriman Allah berikan firasat yang baik pada diri mereka. Jika mereka mulai tahu ada sebuah kesalahan, maka mereka mulai menjauh dan mulai meninggalkan. Karena itu para tentara itu paling sensitif dengan namanya pengkhianat dan mata-mata. Sehingga jika ada sedikit permasalahan, jika ada sedikit hal yang meragukan, maka mereka juga bisa langsung menyelamatkan diri dan menjauhkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan para pemuda ini dengan cara pertama, warabatna ala qulubihim. Maka ketaatan kita ternyata menyelamatkan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita aman dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Maka jika ada yang satu frekuensi dengan kita, jangan pernah takut dan cemas. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, safir tajid iwadan aman tufariku. Silakan kalian pergi berjalan mengembara, maka kalian akan mendapati orang-orang yang sama dengan yang kalian tinggalkan. Maka Allah pertama menyelamatkan para ashabul kahfi ini, para pemuda ini, dengan Allah ikat hati mereka. Adanya rabtul qulub. Maka untuk sebuah kebangkitan, pertama adanya irtibatul qulub. Wa rabatna ala qulubihim. Kemudian apa kata Allah? Idh qamu. Orang tidak akan mampu berbicara, lantang berbicara, berani menantang sebuah kemungkaran, kecuali ada irtibatul qulub. Karena itu kenapa sering kita bertanya, kenapa terlambatnya kemenangan? Kenapa kita belum menang-menang juga? Kenapa Islam selalu ditindas? Mungkin Allah ingin membersihkan saf ini dari orang-orang munafik dan fasik. Karena itu belum bersatu hati mereka. Karena ketika mereka sudah bersatu dan mampu berdiri bersama, baru saat itu mereka bisa mengatakan faqalu, baru bisa berbicara. Baru mereka bisa berubah kemungkaran dengan lantang. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Maka para pemuda tadi, tatkala saling mengenal, mereka pergi dari kerumunan, mereka pergi dari proses penyembahan Tuhan tadi, maka ketika itu mulai mengenal satu dengan yang lainnya. Maka mereka saling mengingatkan, mereka saling menasihati, mereka saling berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hingga terjadi sebuah kondisi, ada perintah yang ketika itu mereka tidak mampu lagi menyembunyikan keimanan mereka. Dignayus ataupun raja yang zalim pada waktu itu menyuruh untuk menyembah berhala, dan satu persatu dari orang yang ada pada ruangan tersebut disuruh untuk sujud kepada berhala tersebut. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali dari mereka menentang dan tidak mau untuk bersujud kepada berhala tersebut. Ketika itu satu persatu yang lain pun muncul dan saling mendukung. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan syatata. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idan syatata. Semua yang kita lakukan ini adalah hal yang sia-sia, hal yang tidak ada nilainya. Para pemuda ini akhirnya dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Dengan izin Allah, para pemuda ini berhasil kabur dari penjara. Kemudian mereka lari yang jauh, dan kemudian mereka mendengar ada sebuah goa yang ada di bukit yang ada di luar kampung mereka. Ada berbeda macam redaksi. Anjing yang dibawa ini anjing siapa? Apakah anjing yang ditemukan di perjalanan atau anjing salah satu binatang yang dimiliki oleh para ashabul kahfi ini?
Intinya adalah mereka membawa seekor anjing yang ada dengan mereka dan mereka lari pada malam hari tersebut. Tatkala mereka berhasil lari kabur dari penjara tersebut, mereka lari, kemudian Allah mengilhamkan kepada mereka idz awal fitjatu ilal kahf. Allah berikan ilham kepada mereka untuk lari ke sebuah goa yang ada di luar kerajaan tersebut. Bayangkan, mereka adalah anak-anak yang hidup dalam kemewahan. Mereka orang-orang yang hidup dalam kesejahteraan. Mereka orang-orang yang hidup dalam kondisi yang nyaman, serba ada, serba apapun yang mereka inginkan pasti akan diberikan. Tetapi keimanan yang mereka miliki, keimanan yang Allah berikan kepada mereka membuat mereka tidak mau meninggalkan keimanan mereka hanya gara-gara dunia yang diiming-imingkan kepada mereka. Mereka pergi ke dalam gua dan apa kata Allah? Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ini yang mungkin cocok dengan kondisi kita sekarang ini. Maka Allah menyuruh mereka beruzlah. Menyuruh mereka untuk mengasingkan diri dari kerusakan, dari banyaknya kehancuran yang ada di muka bumi ini. Hal ini juga yang mengilhami Rasulullah. Hal ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah pergi ke Gua Hira karena melihat begitu banyaknya maksiat yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Banyaknya berhala yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Berbagai macam jenis maksiat yang ada di kota Mekah, mulai dari perjudian, riba, kemudian perzinahan. Kalau kita lihat, kalau kita saksikan bagaimana rusaknya kota Mekah pada waktu itu sehingga Rasulullah berontak jiwanya. Kemudian Rasulullah pergi beruzlah ke Gua Hira. Dan para ashabul kahfi ini kemudian mereka pergi ke gua tersebut. Kondisi ini juga sangat cocok pada kita sekarang ini. Tatkala Allah mungkin melihat permasalahan yang sangat besar di dunia ini yang tidak mungkin mampu kita selesaikan, maka Allah menyuruh kita untuk beruzlah. Allah menyuruh kita untuk beribadah. Allah menyuruh kita untuk mengasihkan diri di rumah kita dan kemudian meminta ampun kepada Allah dan memperbanyak berbuat ketaatan sehingga Allah berikan taufik dan hidayahnya. Apa kata Allah? Fa'u ilal kahf. Masuklah kalian ke dalam gua tersebut. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Bayangkan. Ketika mereka meninggalkan sofa yang nyaman, ketika mereka meninggalkan selimut yang lembut, ketika mereka meninggalkan tempat tidur yang empuk, ketika mereka meninggalkan makanan yang lezat, ketika mereka meninggalkan semua fasilitas yang mewah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah tidak mengganti dengan sofa juga, Allah tidak mengganti juga dengan selimut, tapi apa kata Allah? Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Tatkala ashabul kahfi tersebut, para pemuda tadi masuk ke dalam gua tersebut, langsung Allah liputi dengan rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Bayangkan, tatkala mereka masuk ke dalam gua tersebut pada malam hari, mereka langsung kelelahan karena lari dari dikejar oleh orang-orang kerajaan. Dan apa? Ketika mereka lari kemudian mereka bersandar di gua tersebut, langsung Allah memberikan yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah berikan kenyamanan yang sangat besar, Allah berikan kenyamanan yang sangat baik, sehingga mereka langsung tatkala kepala mereka menempel di batu yang ada di gua tersebut, mereka langsung tertidur dengan lelap. Maka di sini berbagai macam fasilitas yang Allah berikan, penjagaan yang Allah berikan kepada mereka. Pertama apa? Fadarabna ala adanihim. Allah tutup telinga mereka. Biarkan hiruk pikuk dunia, maka Allah tutup telinga mereka. Kalau kita pengen tidur, kalau kita pengen nyaman tidur, biasanya kita, karena itu banyak fasilitas kalau kita di pesawat dan sebagainya diberikan alat untuk menutup telinga. Maka Allah juga tutup wadarabna ala adanihim. Maka Allah tutup telinga para ashabul kahfi ini sehingga mereka bisa tidur dengan nyaman. Tidak peduli dengan hiruk pikuk dunia. Maka kenyamanan pertama yang Allah berikan di dalam gua adalah yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah jadikan tempat yang nyaman, jadi batu-batu tadi yang Allah berikan di dalam gua tersebut menjadi tempat yang paling nyaman bagi mereka untuk bersandar dan untuk istirahat. Tatkala kepala mereka menempel, mereka langsung tertidur dan kemudian Allah tutupi telinga mereka. Dan tidak sampai di situ. Bayangkan ya, mereka tidur. Dalam ayat ini dikatakan walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ini menarik. Allah menyebutkan bahwasanya mereka tinggal menginap di dalam gua tersebut selama 300 tahun dan ditambah 9. Kenapa? Ternyata kalau kita hitung 300 tahun ini adalah 300 tahun secara kalender Masehi, secara kalender Syamsiah, secara kalender kita menggunakan matahari. Kalau kita gunakan kalender yang menggunakan Hijriah atau kalender bulan, itu kan ada perbedaannya. Karena kalau matahari jumlah dalam setahun itu jumlah hari dalam kalender Masehi itu lebih banyak dibanding kalender Hijriah.
Maka 300 tahun ini secara kalender matahari. Tapi kalau kita hitung dengan kalender bulan, dengan kalender Hijriah, maka itu lengkap 309 tahun. Maka 300 tahun ini jika orang-orang menghitung dengan kalender matahari, dan 309 ini jika dihitung dengan kalender Hijriah. Luar biasanya sangat detailnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Bayangkan mereka tidur di dalam itu selama 300 tahun atau tepat 309 tahun selama Hijriah, kalender Hijriah. Bagaimana Allah melindungi mereka? Maka Allah melindungi bagaimana Allah memberikan pasokan makanan pada tubuh mereka. Maka pertama, gizi yang Allah berikan pertama pada mereka sehingga mereka bisa tetap hidup dan tubuh mereka tetap bisa nyaman adalah wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin. Maka tatkala matahari terbit dari timur, maka kemudian akan Allah sinari tubuh mereka bagian kanan. Sehingga tatkala matahari terbit masuk ke dalam goa tersebut. Dan bayangkan vitamin yang kita ketahui sendiri yang ada pada saat matahari terbit itu bagus untuk tubuh. Dan itu yang Allah berikan pada Ashabul Kahfi sehingga mereka tetap memiliki gizi, tetap memiliki pasokan makanan dalam arti yang tetap mereka bisa kokoh ataupun tetap bisa awet sampai 300 tahun berikutnya. Dan kemudian ketika mulai sore, Allah datangkan lagi matahari. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal. Menyinari bagian kiri mereka. Sehingga tubuh orang-orang ini tetap awet, terkena matahari dan juga ada gizi yang Allah masukkan ke dalam tubuh mereka melalui sinar matahari ini. Karena itu Allah tidak menyinari memberikan matahari dari atas ketika siang hari karena itu akan membakar dan merusak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengan memberikan sinar matahari dari timur ketika terbit dan kemudian dari barat ketika tenggelam sehingga tubuh mereka tetap terkena ke dua bagiannya antara kiri dan kanan. Itu yang pertama. Yang juga bagaimana cara Allah menjaga agar tubuh mereka ini tetap awet. Kemudian wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukud. Bagaimana juga Allah menjaga orang-orang ini yang di dalam goa ini, bayangkan. 300 tahun tidak mungkin kan? Pasti akan ada kemungkinan mungkin binatang buas masuk ke dalam. Ada kemungkinan orang-orang masuk ke dalam. Ada kemungkinan hewan-hewan yang akan mungkin memakan tubuh mereka karena mereka tertidur. Apa yang Allah berikan? Maka Allah mengatakan wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukud. Allah jadikan mereka itu tertidur dengan mata terbuka. Ketika mereka tertidur dan bersandar, mata mereka terbuka. Ketika mata mereka terbuka, maka hewan takut ketika melihat manusia, matanya terbuka. Maka Allah menjaga mereka dari hewan-hewan dengan terbukanya mata mereka. Karena itu apapun yang masuk ke dalam goa tadi, apakah ular, apakah harimau, apakah singa, ketika masuk ke dalam dan mereka menyaksikan ada banyak manusia di dalam, maka mereka takut dan kemudian mereka pergi dari goa tersebut. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud, dan rukud artinya adalah tidur. Jadi para Ashabul Kahfi ini tidur dengan kondisi mata terbuka sehingga Allah menjaga mereka dari hal-hal yang akan menyakiti mereka. Itu cara selanjutnya, cara bagaimana Allah menjaga Ashabul Kahfi ini di dalam goa agar mereka tidak dimakan, tidak diganggu oleh para binatang yang akan menyakiti mereka. Dan juga begitu halnya dengan orang-orang selanjutnya nanti akan Allah sampaikan. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Sebuah barang apapun itu, kalau terletak, kalau dibiarkan, dia biasanya akan rusak. Jadi sesuatu kalau berdiri tegak dan tidak pernah bergerak, perlahan-lahan apakah mungkin nanti akan dimakan tanah? Silakan kalau kita lihat, kalau kita punya mobil atau punya apapun taruh di luar, mungkin sekitar sebulan saja, maka mungkin perlahan nanti bawah sudah mulai hancur dan rusak. Maka biar tubuh ini, pertama memang disinari dari matahari, walaupun mendapatkan sinar dari matahari, tapi ketika dia kokoh, tidak bergerak, maka akan dimakan tanah. Maka Allah jaga tubuh mereka dengan cara nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Allah bolak-balik tubuh mereka, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Sehingga ketika mereka bergerak, posisi tubuh mereka, posisi tempat mereka terjadi perpindahan. Maka Allah jaga lagi tubuh mereka. Kemudian wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan bayangkan anjing mereka itu juga Allah berikan, Allah suruh anjing itu duduk ataupun menjulurkan, atau istilahnya tangannya anjing ini menghamparkan tangannya sehingga orang-orang yang jika masuk ataupun binatang yang masuk mengira orang ini baru istirahat sejenak. Dan anjing itu seolah-olah juga hidup.
Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Tadi pertama cara Allah menjaga dari binatang dengan cara Allah jadikan mereka seolah-olah bangun dengan mata terbuka. Yang kedua, cara Allah menjaga mereka agar mereka tidak dimakan oleh tanah, Allah jaga orang-orang ini dengan Allah bolak-balikkan tubuh mereka ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, bagaimana kalau seandainya yang masuk adalah manusia? Kalau manusia akan masuk, jadi masalah besar. Dilaporkan dan mereka akan dibunuh. Dilaporkan ke kerajaan. Kerajaan tahu dan kemudian kerajaan akan mengejar dan membunuh mereka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika siapapun yang masuk ke dalam gua tersebut, Allah datangkan cahaya. Cahaya ini ketika siapapun yang melihat cahaya ini, lawallaita minhum firara. Orang-orang akan lari terbirik-birik ketakutan. Maka ini mukjizat yang Allah berikan. Ini merupakan sebuah karamah yang Allah berikan ketika cahaya yang datang. Siapapun yang mendekati goa ini, mereka akan melihat cahaya. Sehingga mereka akan lari terbirik-birik ketakutan. Maka begitu cara Allah menjamin. Begitu cara Allah memberikan fasilitas. Begitu cara Allah menjamin hidup mereka. Sebelum nanti kita masuk situ tanya jawab, insya Allah ada sedikit lagi sampai pada pembahasan ini. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, salihin dan salihat yang berbahagia. Di sini menarik ya, perlu kita tadaburi bahwasanya ternyata ketika ada permasalahan, ternyata terkadang simple solusi yang Allah berikan. Hanya cukup tidur dan kemudian Allah selesaikan permasalahan kita. Dan sama juga mungkin dengan kondisi sekarang ini. Tatkala kita bisa patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, cukup kita berada di rumah, cukup kita beruzlah dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketaatan, maka insya Allah kita berharap sebuah permasalahan bisa selesai tanpa harus kita terlibat di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Orang-orang Ashabul Kahfi tadi selama 300 tahun, maka generasi dengan generasi berganti. Raja yang zalim tadi meninggal. Maka perlahan-lahan orang beriman. Setelah orang beriman, muncul permasalahan baru. Apa permasalahan baru? Permasalahan baru adalah orang-orang yang di kerajaan tersebut mulai meragukan tentang harinya berbangkit. Maka ketika itulah Allah bangkitkan para Ashabul Kahfi ini. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kami bangkitkan mereka dan kemudian mereka saling bertanya tatkala mereka terbangun. Mereka tadi kan lari malam hari, maka mereka masuk ke dalam gua tersebut malam hari. Dan mereka bangun sudah mulai siang, karena itu mereka berdebat. Kita udah berapa lama nih tidur? Karena itu dia mengatakan, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Salah satu dari mereka mengatakan, kayaknya kita udah tidur seharian. Oh enggak, kayaknya enggak. Kayaknya kita baru tidur baru setengah hari deh, karena mungkin karena kita terlalu kelelahan. Karena sekarang masih belum malam, sekarang masih siang ataupun sore gitu. Maka mungkin kita baru tidur setengah hari gitu. Karena mereka merasa lapar, baru kemudian mereka menyuruh salah satu dari mereka untuk pergi mencari makanan. Apapun kondisinya, mereka dalam kondisi tersebut, mereka berdebat, tapi apapun itu, karena saking laparnya mereka, tetap harus ada yang mencari makanan. Kan tuh di sini mengatakan, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Jadi, di sini juga dalil mengatakan, ternyata secara ilmu ekonomi, kalau kita mengatakan uang, kertas itu adalah sesuatu yang baru, ternyata dari sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad, sudah ada uang kertas. Biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Jadi uang kertas ini bukan merupakan teknologi baru ataupun merupakan penemuan baru. Ternyata uang kertas ini juga sudah ada dari dahulu. Bahkan di zaman Ashabul Kahfi, mereka menggunakan uang kertas sebagai alat tukar mereka. Biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Silakan bawa uang kertas ini ke kota, semoga kamu bisa belanja. Dan dikasih uang yang dengan, bayangkan mereka adalah orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi kemewahan, kesejahteraan, karena itu mereka memiliki fasilitas yang banyak. Akhirnya satu orang dari mereka terpaksa pergi ke kota dan mereka mengatakan falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min. Carilah makanan yang paling suci, makanan yang paling baik, karena kita sudah lelah, sudah lama tidur seharian. Semoga dengan makanan itu membuat kita ada kemampuan kembali untuk bisa menyegarkan diri kita. Maka pergilah salah seorang dari mereka, dia menyamar dan berusaha untuk tidak ketahuan. Karena itu di sini dikatakan walyatalattaf fala yush'iranna bikum ahada. Berhati-hati, jangan sampai ada yang merasa dan menyadari kondisi kalian. Ternyata kalau mereka bangun, mereka tidak sadar, mereka telah tidur ratusan tahun. Mereka telah tidur pada kondisi yang sangat lama.
Karena itu tatkala salah seorang ini membeli roti dan makanan, para pedagang ini awalnya marah dan tidak mau menerima. Dan kemudian ketika terjadi cekcok, terjadi persengketaan, kemudian terpaksa dibawa kepada aparat keamanan. Ketika melihat uang yang ada, uang itu nilainya sangat tinggi. Karena itu langsung dilaporkan karena dianggap orang ini mencuri harta kerajaan. Karena dianggap sebagai mungkin sudah harta karun atau mereka menemukan harta karun. Orang ini heran, pemuda yang diutus ini menjadi heran. Kemudian barulah pemuda ini ketika sampai di kerajaan, dia melihat semuanya sudah berubah. Ketika terjadi perdebatan panjang, barulah akhirnya disadari dia adalah orang yang pernah menjadi mitos. Dulu hilang beratus-ratus tahun. Cerita itu sudah hilang, tetapi orang pernah mendengar dan orang antara meyakini atau tidak. Ketika ternyata betul-betul orang ini ternyata ada, maka kemudian mereka beriman. Mereka akhirnya mempercayai bahwasanya ternyata ada hari berbangkit. Apa yang terjadi? Orang tadi ketika mereka sudah menyadari dan orang-orang ini beriman, kemudian akhirnya orang kerajaan datang dengan pemuda ini dan membawa mereka ke gua tempat mereka istirahat. Teman-teman mereka yang sudah menunggu makanan, ujuk-ujuk berharap menunggu makanan, ternyata yang datang adalah orang ramai. Ini musibah. Maka kemudian dia memberitahu, kita tidak tidur semalam 2 malam, kita tidak tidur sehari 2 hari, kita telah tidur ratusan tahun. Maka salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah tertidur ratusan tahun, maka banyak musibah yang akan terjadi jika mereka masih melanjutkan kehidupan. Mereka kehilangan keluarga, mereka tidak memiliki rumah, mereka tidak memiliki fasilitas dan sebagainya, sudah tidak ada lagi. Maka kemudian para pemuda ini masuk lagi ke dalam goanya, mereka berembuk. Ketika itu Allah turunkan lagi rasa ngantuk yang dalam, dan kemudian Allah cabut ruh mereka. Orang-orang yang datang tadi akhirnya beriman, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya orang-orang yang tadi bersepakat ataupun pengen membuat sebuah masjid di tempat ini. Ini adalah sebuah kelakuan dari banyaknya para umat yang tidak benar. Ketika itu terjadi, dengan harapan mereka mau beriman dengan hari berbangkit, yang terjadi adalah mereka makin menambah kesyirikan. Dan sini yang menarik dari ayat yang Allah sebutkan dengan jumlah ashabul kahfi, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ikhwah dan akhwat yang Allah muliakan, salihin dan salihat yang berbahagia, di sini menarik. Allah tidak memberitahu jumlah yang detail berapa para ashabul kahfi ini. Di sini dikatakan mereka mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5 orang dan keenam adalah anjingnya. Dan ada yang mengatakan jumlah mereka adalah 7, yang ke-8 anjingnya. Yang menarik di sini adalah, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, Allah tidak menyebutkan detail berapa orang pemuda ini. Tapi Allah menyampaikan bahwasanya ada 1 ekor anjing yang ikut bersama mereka. Anjing ini tidak memiliki kontribusi apa-apa, hanya sekedar ikut. Tapi ketika anjing ini Allah kokohkan bahwasanya anjing ini bersama orang-orang soleh ini, maka anjing ini tergolong orang-orang soleh juga. Anjing ini merupakan salah satu hewan yang nanti akan Allah angkat dan adalah hewan yang juga nanti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulan dari ini? Apa ibrahnya dari ini? Kita tidak lebih buruk dari seekor anjing. Kita bukanlah anjing dalam artian bukan binatang yang lebih buruk dari anjing. Maka tatkala kita mau berkontribusi, kita mau bergabung dengan sebuah kafilah ketaatan, maka itu cukup menjadi alasan bagi kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka anjing ini menjadi mulia gara-gara dia bergabung dengan orang-orang saleh. Terus mengapa kita tidak sabar dengan sebuah jemaah ketaatan? Kenapa kita tidak bisa bersabar dengan sebuah kelompok ketaatan? Tatkala kita bersabar dengan sebuah kelompok ketaatan dan kita bersyukur dengan hal itu, walaupun banyak konflik yang terjadi dan kita tidak memiliki kontribusi apa-apa, tatkala sebuah kelompok ketaatan ini masuk surga, maka kita akan bergabung dengan mereka, maka kita juga akan menjadi bagian dari mereka. Dan kita tidak lebih buruk dari seekor anjing ini. Karena itu bersabar kita dengan sebuah ketaatan, bersabar kita dengan sebuah kelompok, bersabar kita dengan sebuah jemaah. Walaupun mungkin di sana ada konflik, walaupun di sana ada permasalahan,
Maka ketika kita tetap kekeh dengan sebuah ketaatan, ketika gerombolan ini masuk ke dalam surga Allah, maka kita juga merupakan orang yang akan tertarik masuk ke dalam surganya Allah. Jadi perlu kita ketahui, seluruh binatang yang ada di dunia ini merupakan fasilitas bagi manusia. Nanti ketika hari kiamat, sebelum hari berbangkit, setelah hari berbangkit, semua binatang nanti juga akan dibangkitkan. Maka ketika binatang ini dibangkitkan, juga terjadi hisab di antara mereka. Ada kisos di antara mereka. Maka jika dikatakan dalam hadis, jika seekor kambing menanduk kambing yang lain, maka nanti di akhirat, kambing ini juga akan menanduk balik kambing yang itu. Kemudian setelah semuanya menjadi adil, Allah jadikan semua binatang ini jadi debu. Karena itu orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Kenapa aku juga tidak menjadi debu seperti binatang ini? Namun ada binatang-binatang yang Allah masukkan ke surganya Allah. Salah satunya adalah anjing Ashabul Kahfi ini. Yang ulama berbeda pendapat tentang namanya mereka. Anjing ini ada yang mengatakan namanya adalah Kitmir, ada juga yang mengatakan nama anjing ini adalah Ar-Raqib dan sebagainya. Maka itu sedikit pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini. Adapun dengan korelasi yang pada kondisi kita sekarang ini, maka kita berharap dengan kondisi kita disuruh beruzlah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dengan ketaatan kita yang maksimal, maka Allah selesaikan permasalahan kita, Allah selesaikan semua musibah yang menimpa kita tanpa kita harus banyak terlibat. Maka cukup kalian di rumah kalian, cukup kalian bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, cukup kalian dengan berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal itu harapannya adalah Allah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkadang kita tidak pernah mengetahui solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit yang mungkin insyaallah bisa kita